Halo, ketemu lagi di Laboratorium Produktivitas Perairan. Hari ini kita akan praktikum analisa fosfat dan klorofil. Sekaligus klorofil. Jadi kita pakai sebelumnya air yang sudah kita ambil dari lapangan, mau itu dari sungai, dari danau, itu dibawa ke lab. Seandainya tidak bisa dilakukan analisa hari itu, harus diawetkan dengan kalau untuk fosfat dengan HgCl2. Tapi kalau barengan hasilnya kertas saringnya digunakan untuk klorofil juga, tidak boleh pakai pengawet. Jadi langsung dikerjakan. Ini adalah kertas milipor, ada dua sisi, yang satu ada tulisan kotak-kotak ini, kemudian yang satunya lagi yang bening, bersih aja. Nah, yang kita taruh di vakum pumpnya adalah yang kotak-kotak menghadap ke belakang. Jadi yang licin ke atas, posisinya yang licin di atas, yang kotak-kotak di bawah. Ya, kemudian ini kita taruh, kita tutup, lalu dipakai ini penguncinya. Selesai, masukkan ke sini. Lalu air, kalau untuk fosfat saja 50 ml kita saring sudah cukup. Tetapi kalau ini sekalian untuk klorofil, karena kita menggunakan kertas saring milipor, berarti bisa sekalian yang kertas saringnya untuk analisa klorofil. Harus minimal kalau kita nggak tahu status perairannya, minimal 500 ml kita saring. Nah, karena milipor itu size-nya 0,45 mikron, sangat kecil. Jadi kalau kita menyaring, kita biarkan si milipornya tersaring sendiri, itu biasanya lama sekali. Makanya kita pakai vakum pump. Kita pakai vakum pump, lalu vakum pumpnya kita hidupkan. Nah, kita tunggu sampai seluruh air yang kita saring. Jadi kalau sekali lagi, kalau fosfat 50 ml cukup. Nah, nanti air yang tersaring yang turun di bawah ini, itulah yang kita analisa. Sementara kalau untuk klorofil, kertas saringnya nanti yang kita gerus untuk kita lihat berapa klorofilnya. Kita ekstraksi dengan aseton. Ya. Nah, ini sambil ini ditunggu, nanti di sini sudah ada kertas saring ya. Jadi seharusnya yang sudah kita saring 500 ml kalau untuk klorofil, kita masukkan ke dalam plastik klip, lalu kita simpan di dalam refrigerator. Ya, kita simpan selama 24 jam. Nah, sesudah 24 jam, esokan harinya kita ambil dilipatnya, ini harus lipat 3. Jadi kalau seandainya ini adalah milipornya, lipatnya begini, habis itu begini. Posisinya pada waktu melipat, kalau ini kotak-kotak, kotak-kotaknya di luar tetap. Karena yang tersaring planktonnya kan di sini, yang di tempat yang bening tadi. Jadi kita masukkan ke dalam begini, lipat 2 dulu, baru lipat 4, baru lipat 8, masukkan ke dalam kertas plastik klip, masukkan ke kulkas. Nah, keesokan harinya ini kan sudah dingin, ini kita masukkan ke dalam test tube, ke dalam test tube. Lalu kita tambahkan aseton. Aseton yang dipakai ini. Aseton yang dipakai adalah aseton 90%. Ini kertas saring yang sudah disimpan 24 jam di dalam kulkas, dimasukkan ke dalam test tube, lalu ditambahkan aseton sebanyak 5 ml. Kemudian digerus. Digerus pakai spatula. Sampai hancur semua.
Nah, pada waktu menggerus, karena ini adalah klorofil, sebaiknya kelihatan kan warnanya jadi berubah. Yang tadinya asetonnya biasa aja jadi kehijauan, berarti banyak klorofilnya. Nah, supaya ini tidak kena udara, ini ditutup pakai aluminium foil. Nah, kemudian ini tadi kan 5 mili. Ditambah lagi aseton 3,5 mili. Selanjutnya digerus lagi sampai semuanya hancur. Nah, untuk memastikan ini sudah larut semuanya, bisa dilanjutkan dengan memasukkannya ke dalam sentrifuge. Kurang lebih 5-10 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Nah, untuk memakai sentrifuge sebenarnya bisa pakai 2000, bisa pakai 3000, bisa pakai 4000, nggak masalah. Jadi bisa kita gunakan sentrifuge. Nah, selanjutnya sesudah di sentrifuge, kalau seandainya ini sudah larut semua, tidak pakai sentrifuge tidak masalah. Jadi langsung diukur pada panjang gelombang 665 nanometer dan 750 pada spektrofotometer. Pam dipipet sebanyak 5 mili. Dan dimasukkan ke dalam test tube. Setelah itu ditambahkan SnCl amonium molibdat 2 mili. Tambahkan 0,2. Sesudah itu ditambahkan SnCl sebanyak 1 tetes. Lalu diaduk. Biasanya kalau dia kadar fosfatnya atau fosfatnya tinggi, dia akan berwarna biru. Semakin biru berarti semakin tinggi konsentrasi fosfatnya. Nah, sesudah ini bisa langsung dianalisa di Spektro. Terus atur panjang gelombangnya, ini untuk mengatur panjang gelombang. Yang gelombang di 660 untuk fosfat kan. Ini 650, ini dinolkan dengan cara muternya ini. Kalau udah masukkan belangkonya Aquades. Terus 100 transmitannya di set menjadi 100 yang ini untuk ngeset 100. Ini 0% transmitan, ini 100% transmitan.
Ini set jadi 100. Ke kiri untuk menurunkan, ke kanan untuk menaikkan. Udah 100, tekan mode, pindahkan lampunya ke pembacaan absorban. Ini transmitan absorban. Tekan mode, lampunya turun. Ini ya, absorbannya 0, udah 100. Udah, langsung dimasukkan sampelnya, diukur sampel. Catat absorban yang terbaca. Ini absorban yang terbaca dicatat. Baru nanti absorban yang terbaca ini dimasukkan ke rumus regresi yang ada di penuntunnya. Catatlah. Di sini ada. Oke. Udah. Keluarkan. Sekali ke transmitan, matikan alat. Nah, udah hidup. Itu dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang sana. Pelan-pelan. Di 665 nanti putarnya ke kiri, ke perasaan dulu. Itu masih belum yang ini, yang 0 dinolkan dulu ke sana. Enggak, tidak. Terpadu. Pagi kakak tuh pagi maksud. Pagi. Kan belangkonya asetor. Ini asetornya. Ini dibuka dulu. Enggak, bisa. T-nya yang sebelah sana, jadi kan 100 sama kayak mesin nitrat. Jadi udah, baru tekan mode sekali. Udah, bubarkan bangkunya kan, baru diukur, masukkan sampelnya. Jadi akan bawah nanti lakukannya itu belum pada sana soalnya pelan-pelan gitu. Nanti tinggal sedikit terus ya. Terus ya.
168. Atur panjang gelombang. Diatur lagi panjang gelombang kiri 750. Ya, masukkan lagi mampunya yang sesuai tadi. Masukkan lagi. Ini udah 0, sentinya kan udah 0. Terus yang 100-nya di 100 segini. Ya, begini. Terus coba. Ya, kita gede lagi, ubah ke sekitar. Sekali, baru masukkan sampai lagi. Itulah pesawat balik di panjang gelombang 750. Udah, turunkan, matikan alat. Ya, Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Kami berharap setelah praktikum ini kalian mengerti cara menganalisa fosfat dan juga klorofil. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.